Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan sampai kita terperangkap tanpa sengaja. Mungkin kita melakukan kekufuran. Apa saja bentuk-bentuk kekufuran nanti kita akan bahas insyaallah. Terlebih dahulu kita bahaskan makna kufur. Tadi sudah kita terangkan. Kata kufur diambil daripada bahasa Arab kafara yakfuru, maknanya menutupi. Kafara yakfuru, menutupi. Kalau disebut menutupi bermakna ada yang menutupi, ada yang ditutupi. Kalau kufur kepada Allah bermakna menutupi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menutupi disebut kafir. Kafirun isim fa'il, yang melakukan perbuatan menutupi. Jadi orang kafir, orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran yang paling besar yang ditutupi oleh orang kafir adalah Allah sebagai Tuhan. Apabila Allah sebagai Tuhan telah ditutupi keberadaannya, maka semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci akan dikufuri juga. Allah menyampaikan tentang adanya malaikat, tak percaya kepada malaikat karena tidak percaya kepada Allah. Allah menyampaikan tentang rasul-rasul yang diutus, tak percaya. Tentang kitab suci yang diturunkan, tak percaya. Tentang hari akhirat sebagai hari pembalasan, tak percaya. Allah terangkan setiap manusia ini telah ditetapkan ketentuannya, qada dan qadarnya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Allah yang menyampaikannya, tapi karena tak percaya kepada Allah, maka tidak percaya pula kepada apa yang Allah sampaikan, qada dan qadar. Akhirnya tanpa disedari dia telah melakukan kekufuran. Yang lebih teruknya adalah yang melakukan kekufuran dengan pengetahuan, sudah tahu tapi tetap juga menutupi keberadaan Allah. Orang-orang Yahudi adalah orang yang tahu kemudian menutupi keberadaan Allah, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena sudah tahu tapi tak mau beriman. Kalau orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran, maka dalam surah Al-Fatihah mereka disebut sebagai waladhdallin. Mereka adalah orang-orang yang sesat karena mereka tak tahu kebenaran. Apa sebab mereka tak tahu kebenaran? Sebab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam telah diangkat jauh sebelum mereka mengetahui kebenaran. Karena Injil yang ada pada masa mereka, pada masa sekarang ini, ditulis selepas 300 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi yang menulis itu tak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Lebih daripada 3 generasi mereka tidak mengetahui tentang Injil. Karena pada masa itu siapa saja yang mengaku pengikut Nabi Isa dibunuh. Siapa yang menyimpan kitab Injil akan dibunuh. Kitab Injil itu dimusnahkan. Maka karena 300 tahun lebih mereka tidak mengetahui keberadaan kitab Injil. Pada masa Konstantin baru mereka dibenarkan untuk menyatakan sebagai pengikut Nabi Isa. Pada masa itu baru ditulis Injil oleh Markus, oleh Matius, oleh Lukas, oleh Barnabas. 300 tahun lebih. Lain hal dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis pada masa Rasulullah, di hadapan Rasulullah, dipersetujui oleh Rasulullah. Kemudian selepas itu dikumpulkan pada masa kekhalifahan setelah Rasulullah, dan di hadapan para sahabat yang hafal Al-Quran. Berbeza dengan Injil. Jadi pengikut agama Kristen adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran tetapi mengaku di dalam kebenaran, maka mereka disebut orang-orang yang sesat. Orang Yahudi disebut orang-orang yang dimurkai karena tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Maka tafsir untuk ghairil maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi, waladhdallin, orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang mengkufuri Allah. Hanya saja di dalam pengajian ilmu, hanya saja apabila kita bersama dengan mereka di luar sana, jangan pula tunjuk mereka kamu adalah orang kafir. Tidak. Ini dalam pengajian ilmu kita dengan tegas mengatakan mereka adalah orang-orang
orang-orang kafir. Ketika bermuamalah dengan mereka di luar sana, kita mestilah juga menjaga adab di dalam berhubungan, berinteraksi dengan mereka. Jadi kufur maknanya menutupi. Orang kafir, orang yang menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran apa yang paling besar yang ditutupi adalah Allah. Karena tidak ada lagi kebenaran dan sumber segala kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam apabila mengaku sebagai umat Islam tetapi juga menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan dan menutupi keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk Allah, maka sebenarnya mereka tanpa mereka sadari, mereka juga telah melakukan kekufuran. Bahkan bila kita baca hadis-hadis Rasulullah, orang yang tidak salat saja sudah boleh dikatakan sebagai orang yang tidak lagi beriman kepada Allah, yang telah menutupi keberadaan Allah. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. Perbezaan antara orang beriman dengan orang kafir adalah salat. Itu dalam hadis Rasulullah. Karena orang yang beriman, yang mengakui keberadaan Allah, yang memerintahkannya salat, pasti akan salat. Tetapi apabila dia tahu bahwasanya ada perintah salat dari Allah, dia tak mau salat, bermakna dia telah menutupi keberadaan Allah yang memerintahkannya untuk salat. Apa yang menyebabkannya tidak mau salat? Hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya menjadi penutup kebenaran. Dan yang menutupi kebenaran adalah hawa nafsu. Maka orang yang menutupi kebenaran dengan hawa nafsunya telah menjadikan hawa nafsunya itu sekarang sebagai Tuhan. Ittakhadha hawahu ilahahu hawahu. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apabila hawa nafsu sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tertutupi keberadaannya sebagai Tuhan. Baik, sekarang kita tengok ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bentuk-bentuk kekufuran yang dilakukan oleh manusia. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada sebarang kekufuran. Kekufuran yang paling besar adalah mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Allah berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-12. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Demikianlah kamu apabila diseru Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, kemudian kamu mengkufurinya. Jadi ada sebahagian manusia kalau disebut Allah Subhanahu wa ta'ala saja, seru Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tauhidkan Allah, tak mau. Mau apabila Allah itu disekutukan dengan yang lain. Sebut Allah, kemudian sebut juga selain Allah. Nah, orang yang seperti itu menyekutukan Allah, bermakna ia telah melakukan kekufuran. Wa in yushrak bihi tu'minu. Apabila Allah disekutukan, barulah kamu mau beriman. Wal hukmu lillahil aliyyil kabir. Sesungguhnya keputusan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Bukan kamu yang menetapkannya, wahai manusia, tapi Allah yang menetapkan bahwasanya apabila hendak menyeru Allah, maka serulah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Itu dia keputusan yang sebenarnya. Yang kedua, kekufuran yang biasa juga dilakukan oleh manusia adalah mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran. Mengkufuri. Ada yang mengkufuri karena kebodohan, tak tahu sebagai petunjuk kehidupan. Ada pula yang mengkufurinya karena keingkaran, tahu tapi karena dengki maka mengingkarinya. Allah berfirman, "Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihr." Dan ketika datang kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Quran,